warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali, alhamdulillah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kepada Bunda Miki dan para jamaah di sini serta seluruh mungkin aparatur yang bertugas telah berkesempatan saya diberikan kesempatan untuk bicara sebentar. Mohon izin kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf bila seandainya mengganggu waktunya. Bunda Miki, waktunya berapa lama ini? 30 menit. Buat Bapak dan Ibu semua para jamaah yang tidak buru-buru, bisa kita sharing informasi 30 menit. Perkenalkan, saya adalah namanya Zumaksyar Al-Aufi Hasmi, jadi panggilannya Aufi. Asli orang Padang, ya, backgroundnya dokter. Ya, jadi sekarang ada menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu tentang satu produk kesehatan. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mendoakan kepada Bapak Ibu semua, semoga sehat semuanya. Sehat itu tentunya adalah suatu kondisi yang berharga, bernilai. Betul Bapak Ibu? Ya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, salah satunya yang terpenting atau termahal adalah nikmat sehat. Sesudah nikmat hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sehat. Kalau kita hidup tapi sakit-sakitan, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Nggak enak, nggak ada nikmatnya makanan, kepala pusing-pusing, stres, jantung debar-debar, nggak bisa tidur, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Enak nggak? Ibadah pun nggak enak, sholat pun nggak enak, ngaji pun nggak enak, ya kan? Jadi sehat itu adalah kebutuhan yang sangat penting. Dan Rasulullah selama hidupnya sebenarnya tidak ada yang namanya sakit kecuali 2 kali saja. Pertama adalah sakitnya karena disantet, ya kan? Bukan sate, ini sate produk. Kalau Rasulullah disantet, jadi diguna-guna atau disihir oleh dukun Yahudi. Makanya ada kul a'udzu birabbil falaq, ya kan? Nah itu lepaslah kul itu 3 kul. Nah itu sakit Rasulullah pernah itu. Yang kedua adalah sakitnya Rasulullah ketika mau meninggal, demam, ya kan? Jadi Rasulullah nggak pernah sakit. Kenapa? Karena dia tahu betul bagaimana cara sehat. Dia sehat cara Rasulullah. Nah ini di salah satu contohnya di Santai Barley ini, Rasulullah itu ada menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, sebuah hadis sahih, makanlah talbina itu adalah barley karena dapat menyembuhkan penyakit jiwa dan menenangkan hati. Nah, sedangkan di dalam di dalam pepatah semboyan orang Indonesia adalah mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah kalau jiwanya nggak sehat, badannya juga sakit. Kalau badan sakit nanti bisa juga kena jiwanya. Kalau jiwanya sakit, badannya juga kena. Nah, Rasulullah menyuruh makan talbina supaya jiwanya sehat juga badannya ikut sehat. Itu ada dalam hadis.
Jadi apa sih sebenarnya yang dibawa oleh Bunda Miki atau barley ini? Barley ini ternyata adalah makanan yang sudah ada sejak manusia pertama ada. Bapak Ibu di sini makan apa? Nasi. Sebelum ada nasi, makanan orang apa? Sebelum gandum makanannya apa? Barley. 10.000 tahun sebelum gandum, sejak manusia pertama ada, itu makanannya biji-bijian itu adalah barley. Nama dalam bahasa Arabnya talbina. Nah, bahasa lainnya macam-macam. Mirip gandum, tapi bukan gandum. Nah, tahun 1949 atau tahun 1950 itu orang Jepang, seorang dokter, seorang farmakolog, seorang entrepreneur, seorang yang punya pabrik-pabrik dan juga tanaman kesehatan, herbal-herbal, dia meneliti tanaman seluruh dunia, buah-buahannya, sayur-sayurannya, membuat pertanyaan, menguji makanan-makanan itu di laboratoriumnya. Makanan apakah yang dapat dimakan oleh orang-orang mulai dari bayi sampai orang tua yang memiliki manfaat super. Nah, di antara makanan-makanan itu akhirnya terpilihlah yang ternyata hasil yang tertinggi adalah barley. Tetapi bukan bijinya, daunnya, rumput. Jadi ternyata rumput itu punya rahasia. Seperti kata Bunda Miki tadi, ada dalam Al-Quran juga, wallazi akhrajal mar'a, ya kan, dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan, ya kan, sebagai makanan buat binatang dan makanan muda juga untuk kesehatan, disebutkan juga di situ. Nah, ternyata hari ini baru ditemukan manfaat itu oleh namanya Yoshihide Hagiwara dari Jepang. Lalu dia mengeluarkan isi-isinya. Apa sih isi daripada barley ini? Daun, ya, daun barley muda, umur 3 bulan, daunnya itu sebelum jadi biji-bijian 3 bulan, dipangkas 12 cm di pucuknya saja. Nah, itu kemudian diteliti, daunnya itu mengandung nutrisi yang sangat tinggi, yang sangat lengkap, dan penelitian itu dahsyat banget. Itu diungkapkan oleh pakar naturopati biomolekuler tamatan dari Belanda, S3-nya Belanda, namanya Waworuntu. Nah, itu ternyata di dalam barley grass atau daun barley ini mengandung 16 macam vitamin. Bayangkan banyak sekali vitaminnya. Ada vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12. Kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin P, vitamin F. Banyak banget ya. Ada 16 macam vitamin di dalamnya. Fungsinya sangat lengkap. Kemudian dia mengandung 17 macam mineral. Ada namanya magnesium, ada namanya kromium, ada namanya selenium, ada namanya ferrum, ada namanya kobalt, ada namanya boron, ada namanya macam-macam, lengkap semua. Ada 17 macam mineral di dalamnya. Ada zinc, ada zinc. Kemudian mengandung 16, ini agak berurutan nih. 16 vitamin, 17 mineral, 18 asam amino. Tubuh kita ini mengandung 18 asam amino. Ternyata ada di barley 18 asam amino itu. Jadi walaupun daun mirip dengan tubuh kita, isinya, kandungannya itu yang istimewa banget ya. Iya, itu kalau yang dewasa ya. Yang masih muda ini ada kayak rumput, ya kayak gandum. Nah, dia ada 18 asam amino. Jadi ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial di dalam barley itu. Lengkap. Kemudian dia mengandung 37 flavonoid. Flavonoid banyak 37. Flavonoid itu contohnya di kunyit ada flavonoid antosianin. Di buah blueberry ada flavonoidnya, di coklat ada flavonoidnya, di kopi ada flavonoidnya, di jahe ada flavonoidnya. Itu tapi dikit-dikit. Ini di dalam daun itu 37 macamnya. Keren banget, banyak banget isinya ya, flavonoidnya. Kemudian, nah yang paling istimewa adalah dia